Halo semua, selamat datang di Beta Hobi Channel. Di video kali ini kita akan mengulas high resolution model Gundam. intro dulu, Pak. Nah guys, sekarang bersama saya Budi dan juga Saya Rudi dan kameraman kita Iqbal yang berada di belakang kamera. Kita sekarang akan mengulas langsung high resolution model Gundam yang dirilis oleh Bandai tahun lalu. Nah, ini merupakan Gundam yang merupakan sebuah seri Gundam tahun 80-an ya kalau nggak salah ya. Ya, perlu dia. Ada ngikutin nggak serinya? serinya ngikutin sih. Kalau saya pribadi nggak. Serinya sempat ngikutin tapi nggak full, nggak ngikutin full. Ya potongan-potongan aja. Ya, soalnya serinya ini lebih menitik beratkan ke itu ya, bela diri ya, turnamen antar Gundam kan. Jadi ceritanya ini kalau saya nggak salah ingat, untuk mencegah peperangan dan efek yang luar biasa, akhirnya untuk menentukan siapa penguasa selama dalam kurun waktu tertentu, mereka tentukan dalam pertarungan Gundam. Ternyata masih ada politiknya ya. Jadi saya pikir ceritanya hanya tentang pertarungan Gundam ya, kayak BF ya. Kalau ini perebutan kekuasaan, bro. Oh, jadi masih ada sedikit soal politiknya ya. Iya, jadi ada misalnya negara Jepang di bumi, ada negara Jepang di koloni. Oh. Nah, jadi untuk menentukan yang berkuasa di bumi ini siapa, yang dari koloni buat Gundam ditandingkan. Oh, gitu. Pemenangnya itu yang berkuasa. Oh ya. Nah, itu kilas sedikit tentang cerita ini ya. Jadi kita gimana ya? Kalau dari desainnya sendiri ya, Gundam ini ya, menurut Rudi bagaimana desainnya? Kalau di serinya kan ini kan berarti kelanjutan dari Gundam yang pertama ya, Shining ya. Dari Shining Gundam. Kemudian munculnya ini God Gundam. Ya. God Gundam ini kalau kita lihat dari yang model kit yang ada di sini, yang high resolution ini punya bentuk yang berbeda dengan di seri. Dari segi proporsi tentunya. Kalau tampilan secara umum sama, tapi dari segi proporsinya beda. Dimana ini lebih kelihatan berotot. Ya, kalau saya sendiri kalau lihat dari gambar internet ya, karena saya tidak mengikuti serinya, memang secara desain itu masih mirip banget ya. Cuman banyak sedikit istilahnya perbaikan ataupun custom ya, agar Gundam ini terlihat lebih modern dan lebih proporsional ya kalau dilihat gini ya. Betul. Ya. Terus kalau dilihat keseluruhan ini, Gundam ini memang terlihat keren ya kalau di high res-nya. Kalau di gambar di Google, karena kita nggak punya master grade maupun high grade-nya, kita kelihatan banget sih agak sedikit aneh proporsinya ya. Mulai dari kepalanya ya sampai itu. Nah, kalau menurut saya memang ini ya untuk high resolution ya, ini merupakan salah satu high resolution yang sudah sangat terupdate ya dibanding yang sebelumnya. Bahkan kemarin saya kan sudah review Astray Red Frame yang high resolution. Itu kan hanya pendapat saya pribadi, tapi setelah saya melihat Gundam sendiri, memang terlihat banget perkembangan yang berbeda jauh ya dibanding Astray Red Frame ya. Ada perubahan di situ. Ya, tapi itu nanti kita lihat ya. Kita sekarang ngomongin soal desainnya. Nah, desainnya sampai di situ aja. Terus ke gimmicknya ya. Gimmick dari ini ya, yang saya sangat wah itu adalah dia punya gimmick untuk hyper mode-nya. Dia hyper mode-nya. Tapi untuk senjata di sini ya nggak banyak. Kalau senjata benar-benar sangat terbatas deh. Karena memang basicnya ini adalah martial art. Oh, martial art adalah biru. Jadi tanpa senjata. Jadi kalau kita lihat dari sini hanya ada 2 katana ya. Sebutannya sih beam sword. Beam sword ya. Beam sword-nya. Nah, yang kita itu yang belum pernah kita lihat di high res itu adalah ada kayak core-nya itu ya, apa namanya ini, saya lupa namanya. Core lander. Core landernya itu memang di high resolution ini ada core landernya. Kita cabut ya, kita lihat ya. Nah,
Ini core lendernya ini ada dan terpisah. Jadi benar-benar serius ya mereka apa menggarap seri ini ya. Iya. Jadi bukan hanya Dan sekedar ini komod. core lendernya ini akurasi ke animnya sama. Jadi benar-benar mirip. Tapi untuk detail permukaannya memang agak lebih flat ya, nggak terlalu gimana ada tambahan detail ya atau gimana? Ya, memang begitu. Kalau terlihat Seperti ini. Jadi kalau yang di animnya malah ini jauh lebih detail. ini jauh lebih detail ya. So overall masih mirip ya? Masih mirip. Nggak jauh ya? Secara desain masih mirip. Masih mirip ya. Jadi selanjutnya kita ke pewarnaan. Kalau menurut saya pewarnaan dari high resolution model kita tahu sendiri ya, semua serba akurat dan serba bagus. Apalagi kita lihat dari box set itu udah sangat sesuai. Jadi kalau kita habis rakit itu nggak perlu lagi kita repaint. Nggak perlu sangat detailnya, semua warna-warna yang ada di sini kita bisa lihat ini sudah sama persis dan box artnya. Iya betul. Dan Bahkan untuk hypermode di sini di bagian thrusternya itu sudah gold. ada goldnya ya? Ada goldnya. Oh, ada itu. goldnya. Saya lihat sebentar ya. Saya nggak terlalu itu. Oh iya. Iya. Semuanya udah sesuai dan sudah akurat. Dan kita nggak perlu ragu, memang dari seri high-res sebelumnya juga semuanya itu udah akurat sekali. Jadi nggak ada yang perlu diwarnai ulang. Nah, yang ini kebetulan ya dibanding dengan yang Astray kemarin ya, ini dia punya plastik yang glossy finish untuk seluruh armornya. Jadi seluruh armornya ini glossy finish, baik warna merah, warna putih maupun biru ya. Hanya tulang-tulangnya aja yang abu-abu, yang lebih flat, ya, termasuk telapak tangan. Nah, itu merupakan sebuah langkah yang membuat model kit ini terlihat lebih mewah. Betul. Jadi karena permukaan yang glossy, ketika kita pajang itu wah luar biasa. Luar biasa memang. Selanjutnya ke aksesoris. Aksesoris yang kita dapatkan di sini termasuk sangat minimalis. Minimalis ya. Jadi seperti biasa kita dapat part untuk tangan. Aha. Jadi dia bisa ganti di bagian telapak tangannya itu ada dua. Jadi satu set tangan terbuka. Ah, Satu set tangan yang untuk jurus telapaknya begini. Kemudian satu set lagi itu untuk memegang beam sword-nya ya. Oh iya. Nah, satu set lagi untuk memegang beam sword. Dan satu yang unik itu adalah yang kita dapatkan telapak tangannya, tangan full tangan, bukan telapak lagi, full tangan itu untuk jurus pamungkasnya. Guard finger. Guard finger. Guard finger. Nah, itu dia punya pewarnaan yang beda sendiri. Dia warnanya clear oranye ya, Iya. kayak api gitu. Jadi ya. seperti sedang menyala dia, tangannya menyala merah. Iya. Terus selain semua telapak tangan itu udah termasuk, belum termasuk ya yang telapak tangan tertutup yang sudah ada di sini. Iya. Ya. Nah, terus kita juga untuk senjatanya dia sedikit ada detail senjata. Dia di bagian bukan di bagian kepalanya ya, terpisah, warnanya udah akurat. Jadi kita bisa lihat ada senjata di Vulcan. Terus bagian sini ada shoulder cannon ya. Seperti mesin kan gitu ya. Iya, dia masuk cannon di shoulder. di pundaknya. Kemudian juga kita dapat sepasang beam sword yang agak panjang. Ini lebih besar daripada beam saber ya, yang versi master grade, dan bahkan lebih besar dari Astray ya. RS Astray ya. Lebih panjang sih, dia bukan lebih besar tapi lebih panjang. Terus tidak lupa ada efek beam shot-nya. Efek beam shot ini tuh ada. Dia warnanya pink, sepasang ya. Sepasang juga. Nah, kemudian selanjutnya yang paling luar biasa adalah kita dapatkan ini. Ini efek halo ketika dia hyper mode. Ya, hyper mode. Ketika dia hyper mode, kita dapat juga efek halonya seperti ini. Ini ada tempat untuk kita menempelkan pada core lendernya. Di sini ada lubang. Kita sudah dapat 2 colokan di sini. Ada 2 pack yang bisa langsung terpasang di sini. Nah, ini
luar biasa bro. Luar biasa, itu memang salah satu gimmick yang paling wahnya di sini itu memang dari. Dan ini tidak akan pernah ditemukan di kit yang lain karena dia punya detailingnya tuh luar biasa. Warnanya pelangi, terus ada bling-blingnya lagi di dalam. Nah, ini masuk ya gimmick, satu-satunya gimmick paling wah dari Gundam high resolutionnya ini. Nah, di samping itu kita juga mendapatkan yang namanya adaptor ya untuk action base untuk dipasangkan ke Gundam ini. Jadi kita bisa pasang ke letakkan ini ke semua action base yang ada ya. Base 1 maupun 5. Iya. Base 1 maupun 5. Oh iya, terus untuk hyper mode ya. Untuk hyper mode itu gimmicknya itu kita bisa lihat ya, ada salah satu bagian di dada yang bisa dibuka. Nah, ini bagian bulatannya ini stiker. Jadi kita bisa menampilkan hyper mode, dan kalau ditampilkan memang ini terbuka ya, iya, kalau di seri ya. terbuka. Nah, ini masuk salah satu senjata ya, ini bisa nembakin beam atau laser kan. Kalau di film bisa nggak ini? Kayaknya ngumpulin tenaga di tengah deh ya. Iya. Baru mengumpulkan auranya atau apa gitu ya. Kalau saya memang nggak ngikutin, jadi nggak terlalu tahu jadi berjulur-jurusnya apa. Jadi makanya saya lihat ini seperti sebuah kayak apa ya? Kita lihat dia lebih mirip kayak Winjero ya, Winjero yang tengahnya ada itu. Iya. Ini kan kalau nggak salah ini ketika dia sudah jadi King of Heart. Oh, King of Heart. Kalau Korudi emang hafal banget ya. Kalau saya memang nggak ngikutin banyak seri Gundam, nggak saya ngikutin ya. Nah, kita sini udah ada Gundam Hyper Mode ya. Jadi ini adalah satu-satunya gimmick yang paling baik dan paling unik di high resolution ini. Karena di Master Grade maupun High Grade kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Ini untuk sayap dari kalendernya ada, tapi efek halonya nggak ada. Iya. Terus di bahu juga nggak ada. Oh, di bahu ada bukaannya. Itu bisa kita buka dengan cara menekan ada sedikit ada sedikit cekak yang bisa kita dorong, jadi dia terbuka. Bukan terbuka sekali sih, itu maksudnya didorong dia bisa keluar ya. Celah kecil. Celah kecil. Jadi di dalamnya itu ada sedikit kayak pad warna hijau metalik yang seperti kalau dilihat boxat lebih jelas ya. Kalau dari ini mungkin agak kurang lebih jelas. Terus kita bisa buka bagian betisnya itu, di bagian betis kita bisa dibuka dan kemudian buka bagian dada ya. Iya. Nah, hanya seperti itu sih, diganti jarinya. Dan yang parah di sini adalah bagian kalendernya. Ini agak loose ya. Agak loose, jadi terlihat sangat tidak kokoh ya. Barang buat kita ada yang tidak kokoh itu sebenarnya sangat disayangkan. Tapi ya lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali kan. Jadi apalagi komentarnya Korudi kalau untuk hyper mode-nya cukup memuaskan atau sudah oke sih? Cukup ya. Efek halonya ini ya membuat dia beda di situ. Ya. Terus sedikit tambahan ya di bagian telapak kaki itu supaya dia istilahnya lebih kokoh berdiri, lebih kalau dia nggak licin ya, kalau itu ya dia biar dia lebih itu ada bantalan karet yang bisa ditempel di bawah bagian telapak kaki, serta ada sedikit ini besi logam diecast di bagian telapak kaki sebagai pemberat ya, biasanya ya di semua Hi-Res Astra juga ada ya. Jadi untuk gimmick hanya itu yang paling mencolok dan nggak ada yang terlalu wah dan tidak terlalu nampak ya sisanya ya. Selanjutnya kita ke artikulasi. Ya, di artikulasinya sekarang ya, kalau saya lihat dari sendiri ya, untuk bagian kepala itu sama seperti artikulasi Gundam model kit Master Grade biasanya. Bagian leher, bagian kepala diputar, menyamping, naik ke atas, naik ke bawah, itu biasa sama. Kemudian pada bagian tangan ya jelas ya, dari bahunya itu sedikit ada pergerakan, hanya sedikit ada pergerakan atas dan bawah. Dan tadi gimmick yang didorong ya untuk refill bagian dalamnya yang untuk hyper mode. Dan terus kemudian bisa diangkat
samping sedikit aja, ini agak terhalang, jadi dia nggak setinggi master grade biasanya itu cukup tinggi, yang ini agak terbatas. Kemudian bicep itu bisa diputar 360 derajat, lalu siku itu 90 derajat, itu dia double jointed tapi nggak sepenuh, nggak penuh, jadi masih ada keterbatasan ya. Kalau kita lihat biasa itu siku itu benar-benar sampai tekuk, tapi ini enggak. Kemudian di bagian lengan ya, di lengannya itu masih ada putaran, bisa diputar 360 derajat. Kemudian ini cakar gut fingernya itu cakar. Ini ada pergerakan di masing-masing bagian warna kuningnya, terus bagian warna birunya itu kayak jari ya, yang tambahannya. Nah, itu masing-masing ada. Terus bisa dimajukan ke depan maupun ke belakang untuk high promote-nya ya. Iya. Nah, kemudian telapak tangan di sini yang paling unik adalah jari jempol. Dia punya artikulasi. Iya, dia diartikulasi udah kayak master grade gitu ya. Iya. Padahal yang high-res sebelumnya itu nggak ada ya. High-res sebelumnya itu nggak ada. Kemudian telapak tangannya itu dia melakukan telapak tangan ya yang biasa sih. Dan ini sebenarnya jauh lebih luas karena dia bisa ditekuk agak berbeda sampai habis dan diputar. Itu seperti biasa. Kemudian bagian dada ya. Bagian dada dia bisa, ini ada pergerakan tuh ya, yang hypermode nya. Kemudian ini juga bisa posisi ditekuk ke depan ya, ditekuk ke depan. Ini cukup jauh. Kita lihat ini cukup jauh. Kemudian ke belakang. Kemudian ini kembali ke belakang bisa begini. Itu termasuk lumayannya untuk. Kemudian untuk pergerakan ke samping ini yang agak terbatas. Ya. Agak terbatas tapi bisa. Kanan dan ke kiri ya. Iya. Nah, terus di bagian dada itu ada. Jadi dia kalau di bagian badan dia ada dua tekukan di bagian dada maupun di perut. Jadi dia masuk kategori ada dua patch atau dua pergerakan ya. Jadi cukup leluasa untuk bagian badan. Beda dengan Iron yang kemarin kan, bagian dada ya. Nah, ini yang luar biasa. Kalau model kit biasanya memang lebih bagus, apalagi kalau yang harganya jutaan. Nah, selanjutnya itu kita di bagian pinggang. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk yang depan tuh bisa diangkat, sedikit saja diangkat, karena memang terhalang sedikit dengan di atas, tapi bisa diturunkan sehingga dia sedikit aja slightly. Nah, ini bisa didorong naik dan turun ya. Nah, kemudian bagian samping di sini bagian beam sabernya itu beam shotnya itu bisa diputar-putar. Kemudian bagian side armornya, side skirt armor tuh bisa diputar, maksudnya diputar secara ke atas ke bawah, terus bisa dikeluarkan, bisa dorong ke belakang, kita bikin lagi. Nah, bagian belakang ini bagian armornya ini side skirt armor belakangnya, backshotnya itu bisa dinaikkan turunkan. Tapi itu sangat tidak berpengaruh pada artikulasi kaki. Nanti dilihat. Nah, dari itu kita bisa lihat di sini, dia bisa split. Jatuh. Jadi dia bisa splitnya sangat lebar. Terus dia bisa pahanya bisa putar kanan kiri. Nah, yang berbeda di sini ya, dibanding semua master grade atau high res atau model kit yang lebih 1/100, dia punya sebuah engsel yang membuat paha ini bisa didorong masuk ke depan maupun ke belakang. Jadi biasanya itu kalau kita lihat master grade itu, kalau kita split itu bagian yang benar-benar split itu hanya bagian sambungan paha ya. Jadi tarik keluar. Kalau ini di bagian pahanya itu memang ada sedikit beda, sehingga bisa begini. Jadi kita punya paha itu bisa dimasukin ke dalam. Nah, kemudian selanjutnya itu diangkat ke depan. Jadi bisa diangkat ke depan seperti ini. Kemudian ke belakang seperti ini. Itu kalau dilebarin, tapi kalau dibiasakan dia punya kaki belakang, dia nggak bisa ke belakang. Itu karena bukan karena waist, bukan armor waist belakang ya,
Tapi ada sebuah plat, nggak tahu plat apa yang ada di belakang ini yang menghalangi dia, Membatasi pergerakannya. pergerakan. Ya. Semua sih lutut dapat ditekuk kalau tinggi ini, tapi harus menjauhkan dari dia punya armor base belakangnya. Ya. Jadi dia punya lutut itu bisa ditekuk sangat-sangat bagus. Kemudian di betis yang gimmicknya hypermode ya, bisa dibuka. Ya. Kemudian bagian nih pelindung mata kaki ya. Iya. Ini punya pergerakan sempit kanan dan kiri, atas dan bawahnya agak terbatas. Kemudian terakhir adalah di bagian telapak kaki. Telapak kaki itu bisa di kanan, bisa diputar kanan dan kiri, naik ke atas sedikit, ke bawah. Nah, kemudian di bagian ini ujung jari kaki, terus menyamping. Menyampingnya agak lebih terbatas ya, dikarenakan bagian pelindung mata kakinya itu agak membatasi. Selanjutnya kita ke core lender. Core lendernya di sini juga ada ya, kita karena sayap lah ya. Ya. Sayapnya ini kita bisa buka seperti ini. Ini ada pergerakan semuanya, baik di kiri dan ke kanan. Ya. Kemudian untuk ketika dia akan masuk di sini ada pergerakan, ini bisa berubah seperti ini. Kemudian di belakang sini ada thrusternya, ini bisa digerakkan independen kiri dan kanan. Selain itu nggak ada lagi. Itu memang gimmick untuk dimasukin ke dalam sama hypermode aja ya, karena kita lihat ya kalau bagian sayap itu nggak bisa gerak kalau nggak dibuka. Jadi kalau dia nggak dibuka itu benar-benar nggak bisa gerak, karena dia memang hanya gimmick gerakannya itu hanya untuk transformasi ke hypermode. Jadi ini cukup terbatas dan simple ya. Jadi itu artikulasi semua udah. Nah, kita komparasi aja langsung dengan Astray. Jadi selanjutnya kita komparasi dengan high resolution Astray dan high grade Gundam RX-78 Revive. Nah, di sini kita bisa melihat tingginya ya. Ini kurang lebih 18 cm. Kurang lebih 18 cm ya, cukup besar lah. Seukuran master grade ya. 1/100 ya. Nah, untuk high grade kita geser aja, karena kita akan komparasi langsung antara high res Astray dengan high res Gundam. Nah, kalau saya sendiri yang kemarin sudah saya review. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat perkembangan high res dari Barbatos ke Astray itu udah cukup wah. Ya, kualitasnya benar-benar dinaikkan jauh di atas standar. Nah, cuman di sini saya harus sedikit menarik penilaian saya waktu mereview mengulas Astray high res ya. Karena kita lihat di sini kelihatan banget ya perbedaannya. Astray high res Astray Red Frame itu terlihat proporsinya agak aneh. Itu mungkin memang dari desainnya. Tapi yang parahnya adalah bagaimana Bandai dapat menyembunyikan armor pinggang yang kebesaran. Bagian pinggang yang kebesaran, di mana high res Astray itu memiliki gap lubang yang cukup besar dibanding dengan ini. Ini benar-benar sebuah perbaikan iya, jauh sekali kalau dibilang. Memang harganya ini jauh lebih tinggi. Ini kurang lebih 2 jutaan ya. Kalau ini memang kemarin awal-awal itu 1,7 jutaan. Sekarang sih udah 1,9. Tapi kalau dibilang kita bandingkan, ini sebuah perkembangan ya. High res semakin dirilis dia semakin bagus. Ini juga sangat kokoh, nggak ada armor yang lepas ya, dibanding dengan high res Wing Zero kemarin itu benar-benar ini bagus banget. Jadi nggak disayang ya mahal kita beli ya. Kalau dompetnya tebel nggak sayang kalau kita beli. Ya. Nah, kita sekarang sudah bahas dari detail, dari proporsi, dari desain, dari artikulasi, pewarnaan, dan aksesoris ya. Sekarang tinggal kita kasih kesimpulan aja. Kalau untuk kesimpulan, high res ini layak dikoleksi. Tapi ada beberapa catatan. Kalau kita merakit ini tolong diingat. Ini beda dengan ketika kita merakit high res Astray ya bro ya.
Kalau HRS Astray untuk part armor itu rata-rata undergate. Bahkan kalau armor kayak Astray semua undergate ya, kecuali senjata ya. Ada sebagian kecil yang nggak undergate tapi agak lebih nggak nampak. Ya, kalau yang ini ada 2 bagian yang benar-benar akan sedikit mengganggu kalau kita rakitnya hanya modalnya tinggal potong saja atau nipper saja. Itu di bagian belakang kepala dengan di bagian lengan. Di bagian lengan ini depan dan belakang itu ya cukup mengganggu sebenarnya. Jadi kita harus siapkan perangkat kita, perlengkapan kita yang mumpuni supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi kesimpulannya bagi Ko Rudi, ini sangat layak untuk dibeli ya. Layak untuk bisa beli. Tapi juga jangan lupa untuk dompet yang agak tebal karena ini harganya 2 juta ya. 2 juta. Nah, saya juga setuju ini sebenarnya memang lagi untuk dibeli. Jangan lupa juga memang untuk menambah detail kita diberikan opsi marking decal. Jadi kita bisa nambah detail lagi untuk menambah lebih kesan realistisnya ya. Nah, cukup bagus. Jadi marking stiker decal. Yang cukup mudah untuk diaplikasikan ke Gundam ya. Nah, untuk semuanya saya cukup setuju. Dia punya pewarnaan, dia punya akurasi warna, detail, artikulasi, semua itu sudah sangat baik. Jadi kalau kalian yang pengen beli, jangan ragu untuk memilikinya. Apalagi dompet kalian tebal, jadi nggak usah mikir-mikir panjang ya. Ini sudah perkembangannya sudah lebih jauh dari HRS Barbatos, Zero maupun Astray. Ini jauh lebih bagus lagi. Nah, tapi ada satu hal, tidak semua orang atau generasi itu mengenal God Gundam ya. Saya juga bukan fansnya God Gundam. Jadi kalau secara pribadi saya kalau ingin memiliki ini, saya harus benar-benar mengeluarkan duit yang cukup banyak dan benar-benar harus menyukainya, benar-benar menyukainya. Tapi kalau bagi kalian yang nggak masalah, saya pengen punya HRS lengkap, itu nggak masalah. Ini memang jadi bagi kolektor HRS ya bro. Kolektor HRS ya, ini cukup kalau Anda kolektor HRS langsung beli, nggak usah ragu-ragu. Bagi kalau dompet tebal kan. Iya. Nah, jadi sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel kita ini dapat terus berkembang ya. Betul. Nah, terima kasih dan sampai jumpa.